Putri Wenqing menatap sosok ramping dengan pukulan tajam, dan hanya merasa bahwa suaminya sangat tampan. Sosok itu adalah dewa perang dan dewa pembunuhan, yaitu kekuatan yang ditampilkan oleh kombinasi Long Wuzhan Tianju dan Killing Inten Jue. Berkelahi belum tentu membunuh, tetapi ketika niat membunuh ditampilkan sepenuhnya, niat untuk bertarung pasti akan berkembang. Terus katakan bahwa aku semut. Apakah Jinwu Silang sangat kuat? Mengatakan bahwa aku tidak dilindungi oleh putra Baize. Aku tidak pernah tahu berapa kali aku mati. Dia bukan ayah yang baik. Menginjaknya sampai mati berapa kali. Tinju Qin Yichen gila. Tetapi Shen Wei selalu mempertahankan kemakmurannya seperti matahari. Itu seperti siang hari yang terbakar. Semangat juang berkembang, dan niat membunuh meningkat. Hua Daoru tercengang. Dia sepertinya sangat memahami Qin Yichen. Lagi pula, apakah dia Feng Tianxing atau Qin Yichen? Di dunia ini, mereka semua seperti semut. Tapi inilah yang dirasakan makhluk hidup. Kelesuan berarti kelambanan. Tetapi Qin Yichen tidak pernah lamban. Hari ini Raja Dewa memprovokasi saya tanpa menunggu untuk menjadi kuat. Kemarahan itu berubah menjadi air liur dan dimuntahkan di depan Raja Dewa. Semut adalah semut. Tetapi Qin Yichen tidak pernah menganggap dirinya sebagai semut. Dan bahkan dia berpikir bahwa jika orang lain menganggapnya sebagai semut, dia mengira dia adalah semut, maka dia adalah semut sungguhan. Dia tahu semua ini. Tetapi hari ini, dia hanya ingin bertarung. Sama seperti Bai Guanxing. Dia tidak pernah peduli bahwa dunia menilai Tian Wudi seolah-olah dia memiliki ayah seperti Baize. Dia mungkin lebih berprestasi daripada putra Baize. Bai Guanxing tidak peduli. Tidak peduli seberapa jahat rumor itu. Dia tidak peduli. Tapi itu tidak berarti bahwa Tian Wudi juga berpikir seperti ini. Dan ketika memprovokasi dia, seperti yang dikatakan Bai Guanxing, tanpa Qin Yichen, dia sendiri akan memiliki mulut yang besar. Terlebih lagi, Bai Guanxing adalah Bai Guanxing, dan Qin Yichen adalah Qin Yichen. Hari ini, dia hanya ingin membiarkan orang-orang yang melihatnya sebagai semut melihat nasibnya. Ya, alasan ini terdengar naif, tetapi Qin Yichen memiliki alasannya sendiri. Karena di dunia ini, bukan kamu yang tahu seberapa kuat dirimu, dan orang lain akan tetap terkagum-kagum. Sama seperti Bai Guanxing tidak pernah memperdebatkan mana yang kuat atau lemah antara dia dan Tian Wudi. Apa yang menyebabkan ini? Sama seperti uang yang mencuri jubah Bai Niao Chaofeng, dia berani membalas Bai Guanxing. Tetapi jika dia datang ke sini untuk Invincible, dia pasti tidak akan berani kentut. Ini seperti, jika dia tidak menaklukkan dua iblis besar hari ini, dunia masih akan merasa bahwa dia hanya berani berdiri di belakang Bai Guanxing. Dia hanya bisa berdiri di belakang Bai Guanxing. Ini tidak sombong. Jika itu sombong, Qin Yichen tidak keberatan. Tetapi ini bahkan lebih merupakan kesaksian kekuatan. Lihat dunia. Lihat tubuh Anda sendiri. Tetapi juga lihat semua makhluk hidup. Hari ini, Qin Yichen ingin memberitahu semua makhluk bahwa pukulannya membuat tanah bergetar. Menyebabkan iblis besar itu berlutut dan menundukkan kepalanya. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen menghancurkan tulang lutut Du Yao Yao, dan keluar untuk bercinta, hanya untuk melakukan apa yang dia katakan. Jika Anda ingin iblis besar itu berlutut dan menundukkan kepala, Anda harus berlutut dan menundukkan kepala. Qin Yichen menghancurkan Dao Xin dari banyak orang kuat, sehingga mereka tidak lagi berani meneriakkan kekuatan iblis dan membunuh para pencuri. Kamu sangat kejam. Kamu akan menginjak-injakku di bawah kakimu dan membuat besi tua. Lalu hari ini, aku juga ingin kamu mencicipinya. Apa rasanya merasa lebih tidak nyaman daripada mati? Qin Yichen meraung keras, dan pada saat itu dia memikirkan permaisuri, wanita bodoh, yang akan selalu membuatnya menjadi besi tua, atau bahkan melemparkannya ke jamban, tidak pernah berbalik. Pada saat itu, mata ilahi Qin Yichen seperti obor, dan pisau itu tidak hanya ditebas di alam semesta kuno, tetapi juga di dunia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Potong dengan satu pisau, dan ekor kalajengking itu patah. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Saya melihat bahwa ekor kalajengking Du Yao Yao dipotong oleh Qin Yichen, dan racun memercik ke ekornya, yang membuat banyak orang kuat terlambat untuk menghindar. Mereka terciprat ke wajah mereka, dan kulit serta daging mereka tiba-tiba berceceran, dan jeritan itu berangsur-angsur berubah menjadi keheningan kematian. Ekorku. Jalanku. Jalanku. Tanda seru. Tanda seru. Potong ekornya dengan satu pisau, dan ekor kalajengking ini, bagi Du Yao Yao, yang memperbaiki jalan racun, adalah hidupnya. Docking pisau ini cukup untuk menghancurkan setengah dari jalannya. Tidak hanya itu, Qin Yichen bahkan lebih marah dengan pedang, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut dan menembus tubuh Du Yao Yao. Dia ingin memotong sumber daunnya dan menghapus pil iblisnya. Jalanku. Lolongan Du Yao Yao sangat menyakitkan sehingga dia bahkan tidak bisa menahan lolongan mengerikan seorang gadis, tetapi seperti kalajengking beracun, menyusup ke tulang. Pada saat itu, penguasa neraka, yang bersembunyi di antara bintang-bintang yang suram, tampak konyol. Meskipun pisau itu tidak ditebaskan padanya,
dia tidak bisa menahan perasaan takut. Memotong ekor dengan satu tusukan lebih buruk daripada membunuh Du Yaoyao, karena kepala dan kepalanya berbeda, tetapi kepalanya ditebas. Tetapi mereka berdiri dengan bangga di dunia, dan alasan mengapa Du Yaoyao dapat dianggap sebagai iblis yang hebat bukan karena kekuatan Taoisme yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun. Pisau ini secara langsung menghancurkan semua yang Du Yaoyao bisa dipuji sebagai iblis hebat. Mata penguasa neraka surgawi bergetar, dan pisau ini memotong ekornya. Itu bahkan lebih memilukan. Dia lebih beracun daripada mayat wanita beracun dan hati yang beracun. Dengan kata lain, Du Yaoyao tidak memiliki Daoxing. Setelah kembali, dapatkah dia dianggap sebagai murid mayat? Bisakah Anda dianggap sebagai iblis yang hebat oleh banyak orang kuat, dan Anda akan dihormati dan dihormati kemanapun Anda pergi? Jalanku. Du Yaoyao dipotong ekor iblisnya. Jalannya sangat rusak, dan rambutnya dicukur, seperti penyihir. Tetapi lututnya patah, dan dia hanya bisa merangkak ke arah Qin Yichen, seolah-olah dia membunuhnya. Kaisar Qingzu tercengang, dan matanya yang jernih penuh kejutan. Junior kecil ini, yang sudah lama tidak saling mengenal, dan dikatakan telah keluar belum lama ini, sebenarnya membantunya membalas dendam. Tidak perlu bergantung pada suaminya. Orang ini baru saja disebut Tuan Angin sesuai dengan aturan etiket. Faktanya, Dewa Pedang Bawaan yang belum berteman, membantunya, dan malu. Apakah ini benar-benar hanya seorang kaisar? King Zudi juga dapat dianggap telah melihat adegan besar. Dia tahu bahwa menunjukkan murid-murid kerajaan bukanlah apa-apa bagi suaminya. Tetapi melihat kembali kejayaan era naga sejati, berapa banyak murid yang menjadi murid tirani di bawah kursi Anda? Terutama, sudah ada selama beberapa dekade, tetapi berada di ranah kaisar. Kaisar Qingzu tahu bahwa beberapa Tianjiao, yang pernah bersinar seperti bintang, terkenal karena usia mereka. Di belakang Tuan Feng, mereka sudah memiliki kekuatan di masa lalu. Bai Guanxing memandang Qin Yichen, yang seperti dewa perang dan lebih seperti seorang pembunuh. Matanya menyipit dan dia tersenyum. Dengan kata lain, pemandangan di matanya masih terpaku pada pemandangan ekor kalajengking yang dicekik kedua telapak tangannya. Kamu nak, kamu akan menjadi seorang guru. Dunia terdiam, dan penguasa neraka tertegun. Ini tidak sejalan dengan rencana awalnya. Dia sekarang meluncurkan serangan diam-diam. Tampaknya efek serangan diam-diam tidak tercapai sama sekali. Ini tidak dapat diterima oleh penguasa neraka. Seharusnya bukan dua monster besar yang menunjukkan jurus pamungkas mereka. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Bahkan jika kekuatan pedang pencuri itu meledak, setidaknya pedang itu akan rusak parah. Namun, itu adalah pukulan paling beracun yang membuat penguasa neraka surgawi menantikannya. Dan itu langsung diblokir oleh pedang pencuri dengan kedua telapak tangannya. Penguasa neraka tidak dapat menerimanya. Juga tidak dapat diterima oleh banyak orang kuat di alam semesta kuno. Tetapi apakah mereka menerimanya atau tidak? Qin Yichen akan melakukan apa yang dia katakan. Mengatakan bahwa dia ingin membalas dendam Kaisar Qingzu. Dia akan melakukannya. Apa yang dia katakan?